Kisah hari ini sungguh menggugah. Seekor ular betina melahirkan seorang anak manusia. Bisakah seekor ular betina melahirkan seorang anak manusia? Kisah ini akan membuat Anda merinding. Ketika penduduk desa melihat seekor ular melahirkan seorang anak manusia dan apa yang dilakukannya pada anak itu, semua orang berteriak. Mirpur adalah desa kecil yang damai. Ladang, pepohonan, jalan tanah, dan rumah-rumah lumpur. Semuanya sederhana namun memilukan. Di ujung desa berdiri sebuah rumah lumpur tua. Di sana, Najma Bibi tinggal bersama putra tunggalnya, Syehzad. Najma Bibi adalah seorang wanita pekerja keras dan sabar. Ia kini berusia hampir 60 tahun. Putranya, Syehzad, berusia 15 tahun. Ia adalah seorang pemuda yang ramah, tampan, dan cerdas. Seluruh desa tahu betapa Najma Bibi mencintai putranya. Setelah kematian suaminya, Syehzad menjadi pusat dunianya. Syehzad memahami setiap rasa sakit dan penderitaan ibunya dan melakukan segala daya upaya untuk mencegahnya menghadapi masalah apapun. Nekme Begum memiliki 2 ekor kerbau, yang ia perah sendiri. Ia akan bangun setelah fajar. Ia akan memberi makan dan membersihkan kerbau-kerbau tersebut. Setelah memerah susu, ia akan memasukkannya ke dalam pot tanah liat atau tong plastik dan pergi ke pasar. Penghasilan kecil ini cukup untuk menghidupi dirinya dan Syehzad. Syehzad adalah siswa kelas 9 di sekolah desa terdekat. Ia mencintai studinya. Tapi suatu hari nanti aku akan menjadi orang hebat, katanya seringkali. Teruslah doakan aku. Syehzad kini berusia 15 tahun. Seiring bertambahnya usia, air mata di mata Nekme Begum semakin deras. Ia sering duduk di sudut di tengah kesunyian sore atau malam hari dan diam-diam meneteskan air mata. Terkadang Syehzad terkejut melihat pemandangan ini. Mama, apakah kamu menangis? Tanyanya lembut. Ibunya, yang khawatir, segera menghapus air matanya. Tidak, nak, aku hanya mengenang masa lalu. Namun Syehzad tahu bahwa air mata ini bukan berasal dari kenangan lama, melainkan dari kecemasan yang terpendam. Suatu hari, dengan suara yang sangat lembut, ia berkata kepada ibunya, "Tapi ibu tak perlu menyembunyikan apapun dariku. Ceritakan semuanya." "Apa yang terjadi?" tanyanya. Najma Bibi menarik napas dalam-dalam. Berusaha menyembunyikan linangan air mata di matanya, ia berkata, "Nak, satu-satunya yang bisa ibu pikirkan hanyalah kamu dan dia. Kelasmu sebentar lagi selesai. Setelah itu kamu akan pergi ke kota, dan ibumu akan sangat merindukanmu." Ia menggenggam tangan ibunya. Wajahnya serius dan datar. "Tapi ibu tidak akan meninggalkanmu dan pergi kemanapun. Ibu akan masuk ke universitas terdekat. Bahkan saat aku di sini, aku akan belajar dengan giat agar kau tak menyesalinya." Najma Bibi memaksakan senyum, tetapi itu takkan terjadi. Kebenaran tak bisa disembunyikan dari matanya. Apa yang bisa ia katakan kepada putranya? Ada kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia berdoa setiap malam. Saat itu malam, seluruh desa terlelap dalam tidur. Keheningan dan keheningan di mana-mana. Namun tidur jauh dari mata Najma Bibi. Ia duduk di tempat tidur. Kekhawatiran yang mendalam terpancar di wajahnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri, seolah melawan detak jantungnya sendiri. Tidak, aku takkan pernah bisa meninggalkan pangeran. Ia putraku. Aku membesarkannya. Ia lahir di rahimku. Ia tumbuh dalam pelukanku. Bagaimana aku bisa mengembalikannya? Tidak, takkan pernah. Aku akan membawanya dari sini. Jauh sekali, di mana tak seorang pun bisa menemukan kita. Ia hanya milikku. Apakah kata-kata ini cerminan kegilaan atau beban kebenaran yang mendalam? Mungkin bahkan Nekme Bibi sendiri tidak tahu pasti. Keesokan paginya, begitu matahari terbit, Nekme Biji memanggil pangeran. "Putra pangeran, aku ingin kita pergi ke desa lain. Aku punya rumah tua di sana. Aku ingin tinggal di sana." Pangeran menatap ibunya dengan heran,
Tetapi ada sesuatu di matanya yang mencegahnya bertanya apapun. Ya, tapi bagaimanapun juga, dia anak yang penurut. Dia langsung menundukkan kepala dan mulai bersiap untuk pergi bersama ibunya. Dalam beberapa jam, mereka berdua telah mengumpulkan barang-barang mereka yang sedikit, 2 setel pakaian, beberapa kenangan yang tersimpan di dalam peti tua, dan pelukan ibu mereka, tempat berlindung dari setiap duka. Saat mereka meninggalkan desa, beberapa perempuan menghampiri mereka. "Hei Nekme Bivi, ada apa ini? Mau kemana? Pangeran tinggal di sini." "Jadi, apa keputusan mendadak ini?" Nekme Bibi tersenyum tipis. "Aku bosan dengan tempat ini. Aku ingin kedamaian sekarang. Aku ingin hidup dalam keheningan," katanya. Tak seorang pun tahu kebenarannya, dan Nekme Bivi tak ingin memberitahu siapapun. Keheningan, permohonan, ketakutan mengintai di matanya, dan ibu serta anak itu pun menjauh dari keluarga, orang-orang, dan mungkin bahkan jati diri mereka yang sebenarnya. Hidup terasa sedikit lebih damai setelah tiba di desa lain. Pangeran mendaftar di sekolah di sana. Kini wajah Nekme Bivi juga memancarkan kelegaan. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa kami aman sekarang. Tak seorang pun mengenal kami di sini, dan tak seorang pun bisa merebut Pangeran Prince dariku. Namun takdir berkata lain. Hari sudah sore, matahari bersinar terang. Namun Nekme Bivi merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Ia terduduk di tanah, merintih kesakitan. Para perempuan di lingkungan itu berlarian. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah menjalin hubungan baik dengan warga. Namun ketika mereka melihat wajah Nekme Bivi memucat, mereka menyadari situasinya sangat serius. Seseorang segera mengirim seorang anak ke sekolah terdekat. "Cepat pergi dan panggil Pangeran Prince." Pangeran Prince memberitahunya tentang kondisi ibunya. Ketika mendengarnya, ia berlari pulang dari sekolah, terengah-engah. Air mata mengalir di wajahnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya begitu tiba di rumah. Ia mengulurkan tangan dan memeluk ibunya. "Apa yang terjadi? Aku akan segera memanggil dokter." "Bu, kumohon jangan tinggalkan aku." Nekme Bibi menggenggam tangan putranya dengan tangannya yang lemah. Ada air mata di matanya, tetapi ada kekasaran yang aneh di lidahnya. Seolah ia akan melepaskan beban yang sangat berat. "Anakku, dengarkan aku. Waktuku telah tiba, tetapi aku ingin mengatakan sebuah kebenaran kepadamu. Kebenaran yang telah tersembunyi di hatiku selama bertahun-tahun." Shehzad gemetar dan menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Aku bukan ibu kandungmu. Aku tidak melahirkanmu, tetapi ibu yang melahirkanmu mungkin sedang mencarimu. Aku membesarkanmu seperti seorang ibu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari hidupku." Jantung Shehzad seolah berhenti sejenak. Tetapi napas Nekme Bivi memburu. "Ada kabin di hutan. Pergilah ke sana. Kamu akan menemukan kebenaran di sana." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Nekme Bibi. Kemudian ia terdiam. Ibunya memejamkan mata selamanya dengan detak jantungnya yang lembut. Dan jeritan Shehzad menggema di dinding rumah itu. Ibu itu, yang bukan ibunya sendiri tetapi tak pernah membuatnya merasakannya, adalah surganya. Kini surga telah meninggalkannya. Para perempuan di lingkungan itu berusaha menghiburnya. Namun momen ini tak tertahankan bagi sang pangeran. Ia mengguncang ibunya berulang kali dan berkata, "Bangun, ibu. Ibu bilang ibu tak akan pernah meninggalkanku." Ia berkata, "Bu, tolong bangun." Namun ibunya tetap terdiam selamanya. 20 hari telah berlalu sejak kematian Najma Bibi, tetapi air mata di mata Prince seakan tak pernah kering. Ia menatap tempat tidur ibunya. Ia akan menyentuh pakaian ibunya. Ia akan menyentuh panci tempat ibunya memanaskan susu untuk Prince. Dan semuanya mengingatkannya pada ibunya. Namun, kata-kata terakhir Najma Bibilah yang menghancurkan hatinya. "Aku bukan ibu kandungmu." Hati Prince belum siap menerima gubuk hutan itu. Bagaimana mungkin ia bukan ibuku? Ia akan memenuhi semua kebutuhanku. Ia ada untukku dalam segala rasa sakit dan dukaku. Jika ia bukan ibuku, siapa yang bisa kau panggil ibunya?
Namun pertanyaannya bukan hanya tentang perasaan. Ini juga tentang kenyataan. Jika ia bukan ibu kandungku, siapakah dia? Dan rahasia apa yang ia simpan di dalam dirinya? Di tengah pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan ini, ia harus membuat keputusan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Prince terbangun dalam diam. Ia menyiapkan kantong kecil berisi selembar kain tua, beberapa roti kering, dan dupatan, kenangan terakhir Najma Bibi. Ia meninggalkan perbatasan desa tanpa memberitahu siapapun. Langkahnya ragu-ragu, tetapi api membara di hatinya. Ia ingin tahu kebenarannya. Hutan yang disebutkan Najmabin berjarak 3 desa. Ia terpaksa berhenti berkali-kali di sepanjang jalan. Ia tidak tahu jalannya. Ia tidak tahu kedalaman hutan itu. Namun, berjalan ke arah yang ditunjukkan ibunya saat ia meninggal telah menjadi tujuan hidupnya. Ia berhenti berkali-kali di sepanjang jalan. Terkadang karena haus, terkadang karena lelah, dan terkadang ia hanya duduk dan memejamkan mata, mengenang Najma Bibi. Paman, jika kau bukan ibuku, lalu siapa ibuku? Dan jika kau bukan ibuku, mengapa kau begitu mencintaiku? Namun jawabannya hanya terletak dalam keheningan. Dan hutan itu ia lalui selangkah demi selangkah. Setelah 2 hari berjalan tanpa henti, tubuh Shehzad kelelahan. Panas matahari, kakinya melepuh, dan kantuk di matanya. Namun hatinya masih terjaga, mencari kata-kata terakhir ibunya. Dalam perjalanan ini, ia menemukan hutan yang benar-benar sepi dan tandus. Ini bukan hutan yang disebutkan Najma Bibi. Hutan itu masih jauh. Ini hanya istirahat. Namun ia lelah dan hendak beristirahat sejenak ketika matanya tiba-tiba tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon. Lelaki tua itu kesakitan. Darah merembes dari kakinya dan ia menjerit kesakitan. Shehzad berlari ke arahnya dan melihat duri panjang menusuk kakinya. Tanpa pikir panjang, Shehzad mencabut duri itu. Ia segera merobek perban dari pakaiannya dan mengikatkannya di atas lukanya. Napas lelaki tua itu memburu. Wajahnya bermandikan keringat. Ia menuangkan air dari dekat situ. Ia memercikannya ke wajah pangeran. Lalu ia menyuruhnya minum dari telapak tangannya. Kemudian ia mengeluarkannya dari tasnya. 2 roti terakhir diletakkan di depannya. Baba, makanlah ini. Setidaknya ada sesuatu yang bisa memberi kekuatan pada tubuhmu. Pria tua itu perlahan mulai pulih. Ia membuka matanya dan menatap pangeran dengan saksama. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Seolah-olah cinta yang telah berabad-abad tersembunyi di matanya. Nak, jika kau tidak datang, aku akan tetap di sini. Hewan-hewan hutan pasti sudah memakan mayatku. Semoga Tuhan menghukummu, kata pangeran lembut. Jangan berkata begitu. Baba, kau sudah tua. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu. Ibuku selalu berkata kau harus membantu siapapun yang sedang kesulitan. Mata pria tua itu berkaca-kaca. Ia mengeluarkan sebuah cincin kecil berkilau dari sakunya. Kelihatannya sederhana, tetapi kilaunya aneh, katanya, lalu memasangkan cincin itu di tangan pangeran. Ini hadiah dariku. Tapi ingat, ini bukan cincin biasa. Cincin itu tak akan memberimu kesempatan di masa sulit. Hanya satu permintaanmu yang akan terwujud. Mintalah apapun yang kau inginkan. Pangeran terkejut, tetapi ia menerima cincin itu dengan hormat. Ia meletakkannya di atas matanya dan berkata, "Terima kasih, ayah. Tapi aku hanya akan menggunakannya pada kesempatan yang sangat penting." Pria tua itu menepuk kepala pangeran dan berkata, "Ayolah, nak, ada kebenaran di jalanmu. Ada juga ujian, dan mungkin ibu kandungmu." Sang pangeran meninggalkan lelaki tua itu di bawah naungan pohon dan melanjutkan perjalanannya. Kini, sebuah cincin penuh misteri aman di hatinya, bersama kata-kata terakhir ibunya. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan, sepi, dan berbahaya, sang pangeran akhirnya mencapai hutan yang dibicarakan Najma Bibi dalam hembusan napas terakhirnya. Keheningan menyelimuti sekeliling, keheningan dan kelembapan yang aneh di udara. Seolah-olah bahkan pepohonan pun menahan napas, menunggu momen ini.
Ia berjalan berjam-jam mencari gubuk itu, dan kemudian ia menemukan sebuah gubuk lumpur kecil yang bobrok tersembunyi di antara semak-semak. Sang pangeran mengetuk dengan ragu-ragu. Sebuah langkah kaki ringan datang dari dalam. Kemudian pintu yang berderit perlahan terbuka. Seorang wanita tua kurus muncul di pintu. Wajahnya berkerut, tetapi matanya memancarkan cahaya istimewa. Ketika melihat sang pangeran, ia terdiam sejenak. Kemudian, secercah cahaya muncul di matanya. Lalu ia membuka pintu dan berkata lembut, "Masuklah, nak." Sang pangeran masuk dengan tenang dan duduk di atas sepotong kayu tua. Kegelisahan menyelimuti hatinya. Segudang pertanyaan memenuhi benaknya. Perempuan tua itu datang dan duduk di hadapannya. Keheningan menyelimuti sejenak. Kemudian ia berkata lembut, "Akhirnya kau datang." Sang pangeran terkejut. "Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu aku akan datang?" Senyum tipis tersungging di bibir perempuan tua itu. Seolah-olah kelelahan bertahun-tahun telah memudar dengan berakhirnya penantian singkat ini. "Aku tahu suatu hari nanti kau pasti akan datang. Ibumu pasti akan mengirimmu ke sini." Nekmebe adalah perempuan yang jujur. Ia akhirnya menepati janjinya kepadaku. Mata sang pangeran terbelalak kaget. "Nekmebibi, tapi dia ibuku. Dan siapa kau? Ada apa ini? Aku tidak mengerti apa-apa." Perempuan tua itu menatap tajam wajahnya. Matanya seakan mencari sesuatu di dahinya. Lalu ia menarik napas dalam-dalam dan membuka bibir untuk mengatakan sesuatu. Keheningan yang mencekam menyelimuti gubuk itu. Mata pangeran terpaku pada wajah perempuan lemah itu, dan ada gejolak di hatinya. Seolah-olah kedamaian yang telah digenggam bertahun-tahun telah hancur dalam hitungan menit. Perempuan tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. "Anakku, orang yang telah tinggal bersamamu selama 15 tahun terakhir bukanlah ibu kandungmu." Mendengar ini, mata pangeran mulai berkaca-kaca. Harapan terakhir di hatinya kini telah menjadi kenyataan. Kata-kata terakhir itu, yang sebelumnya dianggap keraguan oleh ibunya, kini, itu telah menjadi kenyataan. Perempuan tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Sebuah kisah lama yang menyedihkan dan mengejutkan. Bertahun-tahun yang lalu, ibu kandungmu adalah seorang perempuan yang cantik dan bangga. Kau bertemu dengannya 10 tahun kemudian. Kau adalah cahaya matanya. Cahaya seluruh alam semestanya. Namun kematian ayahmu menghancurkan dunianya. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke rumahnya. Ia berdiri di depan pintu dan meminta bantuan. Ia memanggil, tetapi ibumu tidak menjawab. Ia duduk di pangkuannya. Ia menatapmu dan mengabaikan kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak senang dengan kelancangan ini. Ia berdiri di luar pintu dan mengutuknya. "Ibu, anakmu, yang kau kirim dengan tangan kosong, hamba Tuhan. Kau akan bertemu kembali dengan anakmu dalam 15 tahun, dan sampai saat itu, kau akan mengembara di hutan seperti ular." Jantung sang pangeran berhenti sejenak. Ia terus mendengarkan perempuan tua itu dalam diam, seolah waktu telah berhenti. Keesokan harinya, ibumu berubah menjadi ular besar. Penduduk desa ketakutan. Ibumu diusir. Ia terus menderita karena kondisinya. Namun setiap malam, ia diam-diam datang ke rumahmu untuk menjengukmu. "Ati," suara perempuan tua itu, mulai berlinang air mata. "Dan kau bersamaku saat itu. Aku adalah bidan di desa itu. Aku mengerti rasa sakitnya. Aku mengerti rasa sakitnya. Kami berjanji padanya bahwa kami akan merawatmu. Namun, memelihara anak di hutan itu berbahaya." Lalu suatu hari, Nekmebiji lewat sini bersama suaminya. "Kami menyerahkannya kepadamu." Nekmebiji tidak memiliki anak. Kukatakan padanya kutukan itu akan hilang setelah 15 tahun. Kemudian kau akan mengembalikan anak ini kepada ibunya. Nejmi memelukmu dan kemudian membawamu. Ia menepati janjinya. Ia membesarkanmu. Ia mencintaimu. Ia memelukmu erat di hatinya selama 15 tahun. Dan hari ini, inilah pengasuhanmu. Air mata di matamu. Bahkan ia menggambarkan betapa hebatnya ibu perempuan itu.
Suara perempuan yang ringkih itu semakin serak saat berbicara. Pangeran kini menangis tersedu-sedu. Hanya wajah Nek Mebivi yang terlihat di matanya. Aku tahu ia bukan ibuku, tetapi ia jauh lebih dari itu. Ia meninggalkan segalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan mulai menangis. Perempuan tua itu menghampirinya dan meletakkan tangannya di atas kepala pangeran. Anakku, sekaranglah saatnya bagimu untuk bertemu ibu kandungmu, yang telah menunggumu di hutan ini selama bertahun-tahun. Perempuan itu menjelaskan bahwa lelaki tua itu telah tiada dan ibu pangeran telah menetapkan syarat bahwa pangeran tidak dapat kembali ke wujud aslinya sampai ia mengambil air dari sebuah kanal yang mengalir dari sebuah bukit khusus dan menyiramkannya kepadanya. Namun bukit itu, kanal itu, berada di luar jangkauan manusia manapun. Kecemasan mendalam menyebar di wajah pangeran. Hatinya kini gelisah, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyelamatkan ibunya. Namun saat itu, ia teringat sebuah cahaya, sebuah hadiah yang diterima sebagai imbalan atas sebuah kebaikan. Sebuah berkah. Cincin itu segera meninggalkan gubuknya. Ia memasuki hutan dan melihat pemandangan mengerikan di kejauhan. Seekor ular betina yang sangat besar merayap di tanah ke arahnya. Sesaat, hati sang pangeran bergetar, tetapi ia teringat akan mata ibunya. Ibunyalah yang telah berpisah darinya selama bertahun-tahun. Sang pangeran mengambil cincin pemberian lelaki tua yang mulia itu dari sakunya. Ia menerimanya. Ia memejamkan mata dan berkata dengan suara lirih, "Permintaan terakhirku, agar aku diberi air dari kanal gunung itu agar aku dapat mengembalikan ibuku ke keadaan semula." Sesaat kemudian, sebuah kendi berisi air muncul di hadapannya. Cincin itu perlahan larut di udara, karena hanya dimaksudkan untuk digunakan sekali. Sang pangeran mengambil kendi itu dan perlahan mendekati ibunya. Lalu, dengan keyakinan dan cinta yang sama di hatinya, ia menuangkan air ke atas tubuh putranya. Dalam hitungan menit, wajah ular mengerikan itu mulai memudar, dan seorang wanita cantik, dengan mata yang dipenuhi cinta dan kasih sayang selama bertahun-tahun, menggantikannya. Sang pangeran berlari menghampirinya dan memeluknya. Wanita itu menangis. "Anakku, surgaku, doaku." Sang pangeran pun menangis. Ibu dan anak itu berpelukan setelah bertahun-tahun. Setiap momen perpisahan, setiap rasa sakit, setiap desahan melebur dalam pelukan mereka hari ini. Pangeran memegang wajah ibunya dan berkata, "Ibu, engkaulah ibuku yang sebenarnya." Namun, ibu yang membesarkanku adalah ibu yang lebih baik daripada engkau. Ia meninggalkan anak-anaknya untuk mengadopsiku dan menyerahkan nyawanya. Bayangan Nazma Bibi muncul di matanya. Ibu yang membesarkannya, menjadikannya manusia, memuliakannya, dan membuatnya mampu. Bertahun-tahun kemudian, pangeran menggandeng tangan ibu kandungnya, dan mereka berdua meninggalkan hutan itu dan kembali ke koloni mereka. Putra pangeran berusia 25 tahun hari ini. Ia sekitar 10 tahun lebih tua. Dia orang yang sukses, terpelajar, dan santun. Dia memiliki kehidupan yang indah. Dia punya istri dan anak-anak. Namun, hingga kini, dia belum melupakan istrinya, Najma. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berlangganan kanal ini dan beritahu kami bagaimana Anda menyukainya di kolom komentar.